Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah, beriring salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik di kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri Karo, ya sama kita ketahui kita mulai belajar dari rumah ya. Nah, untuk pembahasan kita di pekan ini, kita masuk saja di bab kita yang baru, yakni tentang semangat bekerja. Dalam pembahasan kita ini kita akan bahas surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Surah Al-Jumu'ah surah ke-62 dalam Quran, ayat ke-9 sampai ke-11. Oke, selamat belajar, kita akan bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, inilah dia surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Nanti adik-adik silakan diulang-ulang membaca ayat ini, dihafalkan ayatnya di sisa waktu yang nanti kita sediakan. Oke, kita bahas dari awal. Ayat pertama. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iza, apabila, nudia itu ada artinya di bawah. Nudia artinya telah diseru. Hai orang-orang yang beriman, apabila sudah disuruh lis-shalah, untuk melaksanakan salat, mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Jadi maksudnya salat Jumat. Fas'au ila zikrillah, maka fas'au itu ada artinya di bawah, maka segeralah kamu, segera, cepat, ila zikrillah, untuk mengingat Allah. Wazarul bai', dan zarul itu ada di bawah, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi pada masa Rasul itu kan memang pencarian mereka itu berdagang, jual beli. Maka kita dianjurkan ketika sholat Jumat, kalau sudah ada perintah, panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, tinggalkan semua pekerjaan. Semua pekerjaan tinggalkan. Ya, kita harus laksanakan sholat Jumat dengan segera. Ada banyak keistimewaan sholat Jumat. Nah, kita bahas berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, lalu ia mendatangi salat Jumat, kemudian ia diam dan mendengarkan khutbah, maka akan diampuni dosa-dosa di antara 2 Jumat dan ditambah 3 hari. Barang siapa yang memainkan batu kerikil, berarti ia telah melakukan perbuatan sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Terdapat kesimpulan daripada hadis ini. Yang pertama, anjuran untuk menyempurnakan wudu ketika hendak melaksanakan sholat Jumat.
memahami isi nasihat dalam khutbah, dan konsentrasi beribadah, baik itu ibadah hati maupun anggota tubuh. Ibadah dilaksanakan dengan khusyuk dan tenang. Kita juga dianjurkan untuk diam dan mendengarkan khutbah. Yang kedua, keutamaan sholat Jumat dan bahwa ia menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga, larangan untuk menyia-nyiakan pahala dan ucapan yang tidak bermanfaat, serta segala hal yang dapat menimbulkan pikiran dan hati saat khutbah berlangsung. Misalnya, memainkan kerikil atau memencet hidung, memainkan kerah baju, menyela-nyela jenggot, menyentuh sejadah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, itulah tadi di antara keistimewaan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini tidak bisa kita sepelekan. Jadi Jumat ini harus disegerakan. Bahkan kita disuruh Allah untuk tinggalkan semua pekerjaan mau sholat Jumat. Namun di ayat berikutnya, kendati pun istimewa sholat Jumat itu begitu selesai, kita dianjurkan kembali untuk bekerja. Nah, sebagaimana firman Allah nih, "Faiza qudiyatis shalah", apabila sudah selesai sholat, "fantashiru fil ardi", maka bersebarlah kalian di bumi, "wabtaghu min fadlillah". Nah, di sini perintah bekerja. "Wabtaghu min fadlillah", carilah keutamaan-keutamaan Allah. "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun". Tapi sembari juga tetap mengingat Allah dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi pekerjaan itu bernilai ibadah kalau ketika bekerja itu kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita sedang menjalankan perintah-perintah Allah dalam mencari nafkah, bekerja. Jadi inilah isi dari pembahasan kita, bahwa kita harus punya semangat bekerja. Karena di Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10 juga dijelaskan kita harus punya semangat untuk bekerja. Namun jangan tinggalkan ibadah. Di ayat berikutnya, lalu dahulu itu sekarang kan kalau kita sholat Jumat biasanya itu kan khutbah dulu baru sholat, kan begitu. Nah dulu itu sholat dulu, setelah sholat baru berkhutbah. Jadi pernah kejadian di masa Rasulullah itu selesai sholat, Rasulullah naik khutbah. Rupanya sebahagian besar dari jamaah lari keluar semua. Kenapa? Karena sudah ada suara-suara ramai dari luar bahwa tijarahnya itu, perdagangan sudah dimulai lagi gitu. Jadi mereka meninggalkan khutbah-khutbah Rasulullah. Belakangan itulah dirubah. Jadi sekarang sholat Jumat tuh khutbah dulu, dengarkan khutbah baru sholat, untuk menghindarkan itu. Nah inilah tertera di ayat itu, surah Jum'ah ayat 11-nya, "Wa iza ra'au tijaratan aw lahwa min faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin." Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Maka katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Jadi, tinggalkan semua pekerjaan ketika ada perintah sholat, terutama sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, fas'au ila zikrillah. Tingkatkan kembali semangat ketika kita sedang mencari rezeki dari Allah. Demikian pelajaran kita hari ini. Silakan kalian adik-adik bahas sendiri pembahasan kita tentang sholat Jumat, terutama tentang semangat bekerja ini ya. Jadi nanti apapun pekerjaannya, semangat dalam hidup. Walaupun kita sedang di rumah, belajar dari rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.